Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian kembali lagi di channel kita ya. Eh, jadi di sini seperti berita yang kemarin kan, Bang Dik udah nyampein tentang berita duka bela sungkawa yang mana eh, kita tahu aktor senior kita ya telah menutup usia, yaitu Mas Ade Firman Hakim. Dan ternyata karena banyaknya terjadi simpang siur berita yang enggak, yang ibaratnya telah mengasumsikan terlebih dahulu tanpa adanya klarifikasi ataupun kebenaran dari mungkin dari pihak keluarga ataupun dari pihak sahabat terdekat, orang-orang terdekatnya. Ya tiba-tiba ada aja berita yang telah mengabarkan bahwa Mas Ade Firman Hakim meninggal karena COVID-19. Jadi dari situ ternyata sahabatnya telah angkat bicara, yaitu dari Mas Arya Ibrahim, yang mana kita tahu mungkin Mas Arya Ibrahim ini adalah salah satu manajernya dari Reza Rahardian, bagian tim juga dari Reza Rahardian. Dan dia sempat speak up di story-nya bahwa katanya tolong dengan sangat yang tidak tahu penyakitnya apa, jangan bikin asumsi sendiri, dia bilang kayak gitu. Sahabat saya meninggal bukan karena COVID. Dan Bang Dik juga ngelihat dari story-nya Mas Arya Ibrahim, yang mana Mas Arya Ibrahim ini seperti kayak mungkin teman dekat lah dari Mas Ade. Nah, jadi balik lagi yang Bang Dik bilang, ketika kita memang belum menemukan berita-berita ataupun kepastian yang jelas dari pihak keluarga atau dari orang-orang terdekat, ya janganlah dibikin berita-berita yang enggak. Karena pada dasarnya hal-hal yang seperti itu kan bisa berdampak juga kepada keluarga, orang-orang terdekatnya gitu loh. Dan kasihan juga kepada almarhum. Karena apa? Ya kita tahu sendirilah kasus COVID-19 ini memang sekarang sangat rentan, sangat-sangat sensitif banget. Karena kenapa? Ya kita tahu sendiri sampai saat ini kasus COVID-19 ini belum tahu sampai kapan berakhirnya. Belum tahu sampai kapan kita akan mengakhiri masa-masa wabah ini. Dan ya kita tahu sendiri bahwa peningkatan pasien yang terdampak dan terkena kasus COVID-19 ini malah semakin tinggi semenjak adanya new normal. Mungkin karena pada dasarnya ya orang-orang tidak mematuhi sekali aturan-aturan seperti itu, hingga akhirnya berdampak kepada diri mereka sendiri ya. Jadi kita tahu sendirilah belakangan ini kan, apalagi di hari ini kayaknya Jakarta telah memutuskan bahwa akan di lockdown ya, di lockdown kalau nggak salah selama berapa minggu, 2 minggu ya. Dan itu baru 2 minggu kalau misalkan angka penurunan angka kasusnya menurun. Kalau misalkan bertambah ya otomatis kan akan ditambah, dan kita tidak tahu sampai kapan. Dan ya kita tahu sendirilah dengan adanya COVID ini banyak banget yang dirugikan. Satu dari sektor ekonomi, pendidikan, dan ya rata-rata dari semuanya gitu loh. Karena kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang anjlok banget ekonominya, adik-adik kita, anak-anak kita, dan semua orang yang masih menempuh pendidikan akhirnya tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, belajar di rumah. Dan sekarang kegiatan-kegiatan kantor juga sangat terhalang gitu loh. Banyak faktor yang akhirnya berdampak buruk sampai saat ini kepada kita semua. Ada juga orang-orang yang kena PHK, kehilangan pekerjaan dan segala macam. Jadi ya ayolah sama-sama kita mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dan juga ya semoga sama-sama kita berdoalah bahwa wabah ini bisa cepat berakhir, bahwa wabah ini bisa cepat berlalu. Karena kalau misalkan wabah ini bisa cepat berlalu, ya kita juga yang senang. Kehidupan jatuhnya bisa lebih baik lagi, bisa kembali normal lagi gitu loh. Dan ya itu tadi kan, dengan adanya berita-berita yang sangat
sensitif banget seperti ini tentunya banyak banget berdampak kepada yang tentunya kepada keluarga, kepada orang-orang terdekatnya. Kalau misalkan belum pasti ya jangan diberitakan seperti itu. Kalau misalkan sudah pasti dan memang benar, kan ada nanti klarifikasi mungkin dari pihak rumah sakit, ada juga mungkin nanti klarifikasi dari pihak keluarga atau teman-teman terdekatnya gitu loh. Nah, kan kita bisa menunggu hal tersebut tanpa kita harus berasumsi terlebih dahulu, mengambil menyimpulkan hal-hal yang mungkin tidak pasti seperti ini yang akhirnya bias kepada keluarganya. Kasihan, gengs, kasihan. Yang mana mungkin kita tahu keluarganya lagi berduka cita, ditambah lagi dengan kita mengeluarkan lagi hal-hal yang seperti ini, yang belum pasti seperti ini. Boy, janganlah ya. Jadi itu aja sih Bang Dik bilang kepada kalian semua. Sekali lagi, kalau misalkan belum tentu kebenaran, jangan berani, jangan sesekali ibaratnya menyebarkan hal-hal hoax seperti ini ya. Bang Dik bilang sih seperti ini, ketika kalian menyebarkan hoax atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya, coba rasakan deh kepada diri kita ketika kita diberitakan hal-hal yang enggak dan kita belum siap menerima dan itu belum tentu benar yang kita lakukan, ya kita ngerasainnya seperti apa. Nah begitu juga orang merasakannya. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu, rasakan dulu ketika kita ngerasain kayak gini, kita siap enggak. Kalau kita nggak siap, ya jangan melakukan hal seperti ini kepada orang ya. Jadi ya balik lagi nih, sama-sama kita doakan semoga almarhum tenang di alam sana, semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, kesabaran, dan amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu aja yang bisa kita iniin, dan ya sama-sama kita ucapkan kirim Al-Fatihah kepada almarhum ya. Nah, jadi untuk kalian semuanya ya, selain dari itu juga kita sama-sama berdoa, kita sama-sama minta kepada Allah bahwa ya semoga wabah ini bisa cepat diangkat dan bumi bisa dipulihkan kembali. Karena kan ini dampaknya bukan cuma Indonesia aja deh gengnya ya, banyak negara-negara lain juga terdampak. Habis itu mulai dari sektor ekonomi juga seperti itu, semua negara merasakan. Dan kabarnya juga kan katanya vaksin akan diberikan itu di tahun 2021. Ada juga yang kabarnya vaksin akan diberikan itu pada tahun 2022. Nah bayangin kalau misalkan di tahun 2021 nggak jadi, berarti di tahun 2022, bayangin 2 tahun lagi kita menunggu itu. Apa rasanya ya, kita kehilangan semua aktivitas. Ya mungkin kita masih bisa beraktivitas tapi melalui dari jarak jauh dari rumah. Dan itu juga vaksin yang kabarnya akan diberikan itu cuma bertahannya 6 bulan. Otomatis dia akan mempunyai jangka waktu, geng. Dan itu bukan untuk seumur hidup, tapi memiliki jangka waktu 6 bulan. Yang ya pada dasarnya dari itu semua ya kehidupan kita sudah mulai berubah. Ya kita juga memang harus banget mentaati peraturan-peraturan yang mungkin ini akan terjadi seumur hidup kita. Mulai dari jaga jarak, jaga kesehatan, pola hidup sehat dan segala macam. Karena ya untuk mengatasi sepenuhnya kayaknya belum ketemu adanya. Mereka cuma menemukan vaksin, yang vaksin itu katanya kan kita juga belum tahu ya gimana bentuknya, gimana ininya. Bang Dik cuma ngelihat dari info-info berita-berita dan dari perkataan orang-orang. Ya itu dia memiliki jangka waktu cuma sekedar 6 bulan. Jadi ya setiap 6 bulan sekali ya, dan itu pun gratis ya, cuma 6 bulan itu doang. Habis itu kita lakukan sendiri gitu. Karena pada dasarnya ekonomi juga saat ini sangat merosot jauh dari sebelumnya. Nah ya mudah-mudahan balik lagi, semoga semuanya bisa kembali normal, semoga semuanya bisa menjaga kesehatan juga, jangan lupa taati peraturan ya. Habis itu juga ya terus semangat, terus mengasah skill, terus mengasah kemampuan. Jangan cuma nanti gara-gara ini doang kita jadi nge-stuck, kita jadi bingung mau ngapa-ngapain. Justru dengan keadaan seperti ini kita harus tambah semangat lagi
kita ingin melakukan sesuatu harus tambah semangat. Kita harus mencoba hal-hal baru gitu loh, karena pada dasarnya banyak sekarang tempat-tempat yang menyediakan untuk kita bisa mempelajari platform-platform baru dan segala macam. Jadi pada dasarnya kembali lagi kepada diri kita. Kalau misalkan diri kita mau ingin berusaha, ya pasti kita bisa. Kalau enggak juga ya terserah kita sendiri yang merasakannya seperti apa. Jangan sampai kita ketinggalan dengan orang lain. Kalau bisa kita satu langkah dibandingkan orang lain. Ya kalau misalkan kita ketinggalan, kita berusaha gimana cara untuk mengejarkannya. Minimal kalau misalkan kita nggak bisa melebihi mereka, kita bisa menyetarakan mereka. Dengan menyetarakan mereka, nantinya kita harus lebih semangat lagi untuk melebihi dari mereka gitu loh guys ya. Jadi itu dulu video dari Bang Dik. Ya, seperti biasanya Bang Dik selalu ucapin sekiranya ada salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, dengan sesadar-sadarnya Bang Dik mengucapkan mohon maaf dan mohon maaf jika ada salah kata, ya ditolong dibenerin, jika ada keraguan mohon dikoreksi. Jadi kalau misalkan kalian suka, kalian ingin mensupport Bang Dik, cukup tekan tombol subscribe, like, comment, and share video ini. Oke teman-teman, Bang Dik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.